Setiap sebelum musim dimulai, para analis serta laman olahraga ternama selalu memberikan prediksi peringkat dari setiap tim. Biasanya tim yang baru saja masuk final NBA atau final wilayah pasti berada di peringkat teratas. Dan tentu saja tim dengan pemain-pemain yang tidak terlalu terkenal dan tak punya bintang pasti berada di peringkat bawah. Tapi gimana kalau ada satu tim yang diprediksi akan menjadi juru kunci atau peringkat terendah dari NBA musim ini, namun mereka mematahkan ekspektasi semua orang dan malah menjadi peringkat 1 di NBA, di atas semua tim. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Tim ini adalah Utah Jazz. Ya, di awal musim tidak ada satupun yang memprediksi tim ini akan sehebat sekarang. Bahkan mereka diprediksi akan tanking, berusaha mendapatkan kekalahan sebanyak mungkin supaya mereka mendapatkan peringkat 1 draft pick NBA musim depan dan mendapatkan Victor Wembanyama yang katanya prospek NBA terhebat sejak LeBron James pada 2003. Hal itu sangat maklum karena pada off-season kemarin mereka dalam tanda kutip membubarkan tim ini karena mereka melepaskan dua bintang utama mereka yaitu Rudy Gobert dan Donovan Mitchell yang sudah menjadi duet utama tim ini sejak 2017. Donovan dan Gobert bersama Jazz sama-sama 3 kali masuk All-Star. Namun sayang duet ini tak pernah membawa Jazz kemana-mana. Mereka hanya mentok di ronde 2 playoff saja, tak pernah lebih. Musim 2020-2021 adalah musim terdekat mereka untuk melaju jauh di playoff, di mana saat regular season mereka finish di peringkat 1 wilayah barat. Namun di ronde 2 playoff mereka dikalahkan LA Clippers yang dikalahkan Kawhi Leonard dalam 6 game saja. Tak hanya Gobert dan Mitchell, namun mereka juga melepas Royce O'Neal, Joe Ingles, dan Bojan Bogdanovic, 3 pemain utama mereka juga. Hanya tersisa Jordan Clarkson dan Mike Conley saja. Memang, Jordan Clarkson pernah memenangkan gelar Sixth Man of the Year 2021, dan Mike Conley juga sempat masuk All-Star. Namun musim lalu, performa Clarkson agak menurun setelah menang gelar itu. Mike Conley juga menurun tepat setelah masuk All-Star. Tak hanya itu, karir Conley juga selalu dihantui oleh cedera. Pelatih Jazz yaitu Quinn Snyder yang sudah melatih Jazz 8 tahun dan sempat menjadi pelatih All-Star Game wilayah barat 2021 juga akhirnya dipecat. Jazz menggantinya dengan Will Hardy, seorang yang sempat menjadi asisten pelatih dari Spurs dan Celtics, namun belum pernah jadi pelatih utama sebuah tim NBA. Jadi para scouts dan analis mengira Danny Ainge, eksekutif dari tim Utah Jazz, berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk tanking. Namun ya, semua yang terjadi sangat berbeda. Ketika video ini dibuat, Jazz berada di peringkat 1 wilayah barat dengan rekor 12-6 dan peringkat 3 di liga. Jauh-jauh melebihi ekspektasi semua orang. Tapi apa yang menjadi penyebab hal ini? Lauri Markkanen dan Jordan Clarkson. Markkanen sudah jadi faktor utama kenapa Jazz bisa sehebat sekarang. Musim ini ia jadi kandidat utama Most Improved Player kalau ia bisa mempertahankan performanya dan membawa Jazz ke playoff. Saat Markkanen masuk ke NBA pada musim 2017-2018 ke Chicago Bulls, ia memang memperlihatkan banyak potensi yang bagus ke depannya. Ia masuk ke All-NBA Rookie First Team. Karirnya menaik di musim kedua, namun merosot di musim ketiga dan keempat bersama Bulls. Ia pemain yang tinggi namun skill yang ia punya tak cocok dengan tim Bulls. Kemudian ia di-trade ke Cavaliers dan masih sama ia tak cocok di sana. Ia tertutup dengan bintang-bintang muda lain seperti Evan Mobley, Jared Allen, Darius Garland, dan hanya semusim di Cavs, ia di-trade lagi ke Utah Jazz sebagai bagian dari paket trade Donovan Mitchell. Markkanen dikatakan punya skill yang hebat, namun tak bisa menjadi opsi atau tumpuan utama dari sebuah tim. Namun ya, di Utah Jazz lah ternyata ia menemukan rumahnya. Banyak orang berkata bahwa ia mendapatkan rasa confidence-nya setelah bermain di FIBA Eurobasket membela Finlandia kemarin. Meskipun Finlandia hanya sampai di 8 besar, namun Markkanen mendominasi dan menjadi tumpuan utama negaranya itu dengan 27,9 poin per game, tertinggi kedua dari seluruh pemain di liga itu. Ketika video ini dibuat, ia mencatatkan 22,3 poin per game dengan 54% field goal, sangat efisien. Lalu untuk Jordan Clarkson, ini adalah musim pertamanya menjadi starting five sejak ia main di Lakers musim 2015-2016. Artinya sudah sekitar 7-8 tahun lalu. Tapi tentu dalam rentang waktu itu, Clarkson sudah menjadi pemain yang jauh berbeda. Ia lebih stabil, lebih hebat dalam hal scoring. Kalau Jazz bisa mempertahankan kehebatannya hingga pertengahan musim, gue yakin dua pemain ini bisa masuk All-Star musim ini. Size pemain. Musim lalu, pemain Jazz terbilang punya size yang tidak seimbang. Memang mereka punya Rudy Gobert, bintang raksasa yang 3 kali menjadi Defensive Player of the Year yang bisa blok semua tembakan sekaligus cepat. Namun selain Gobert, 4 pemain lain di lapangan terbilang undersize.
Joe Ingles, Royce O'Neal, dan Bojan Bogdanovic sebenarnya punya size seperti guard atau small forward. Namun karena tak punya pilihan, salah satu dari mereka harus dijadikan power forward, yang pastinya tak sanggup untuk menjaga pemain-pemain lawan yang jauh lebih besar. Namun di musim ini, mereka mendapatkan pemain dengan size yang jauh lebih mumpuni. Di posisi center dan power forward, ada Kelly Olynyk dan Lauri Markkanen yang tak hanya besar, namun keduanya bisa menembak 3 angka, jadi sangat baik ketika offense. Belum lagi di cadangan ada Jared Vanderbilt, pemain muda tinggi besar yang terbilang sangat hustle saat bermain. Cadangan yang sangat bagus. Di bangku cadangan ada Colin Sexton yang juga datang ke Jazz karena tergabung dalam paket trade Donovan Mitchell, sama seperti Markkanen. Dulu di Cavaliers, tepatnya di musim 2020-2021, ketika Cavaliers masih menjadi tim yang buruk, permainan Sexton sangat berkembang hingga menjadi tumpuan utama Cavs dalam hal scoring, di mana ia mencatatkan 24,3 points per game dengan field goal 47,5% pada musim 2020-2021. Sangat efisien dan sudah seperti pemain bintang. Namun musim 2021-2022, ia terkena cedera dan membuatnya hanya bermain 11 game saja musim itu. Ketika ia masuk ke Jazz, ia diturunkan ke bangku cadangan. Padahal ia hampir selalu menjadi pemain inti dulu di Cavaliers. Namun justru ini keputusan yang sangat tepat. Jordan Clarkson yang sudah sukses menjadi Sixth Man of the Year, akhirnya yang dinaikkan menjadi starting five. Colin Sexton mencatatkan 13,1 points per game di musim ini, terbanyak keempat di timnya. Lalu ada lagi Malik Beasley, pemain yang musim lalu menjadi starting five di Timberwolves, namun sekarang juga diturunkan ke cadangan saat di Jazz. Ketika di Timberwolves, ia bahkan sempat mencatatkan 19,6 points per game musim 2020-2021. Meskipun sekarang di Jazz rataannya turun menjadi 14,1 points per game, namun hal ini sangat seimbang dengan hasil kemenangan yang Jazz dapatkan. Tak hanya itu, mereka masih punya talent Horton Tucker, rookie Walker Kessler, Nickeil Alexander-Walker yang sempat hebat di Pelicans, lalu veteran Rudy Gay. Jadi cadangan tim ini terbilang sangat lengkap dan deep. Pelatih dan cara main yang baru. Musim lalu ketika Quinn Snyder yang memegang tim ini, pergerakan bola dari Jazz sangat buruk. Kebanyakan bola dipegang oleh Donovan Mitchell, dan hal ini terbukti dari rataan assist tim yang sangat jomplang dari musim lalu ke musim ini. Musim lalu, Jazz hanya mencatatkan 22,4 assist per game, terburuk keempat di liga. Kebanyakan hanya berfokus ke permainan isolation, padahal field goal dari Donovan Mitchell juga terbilang biasa saja, tak terlalu efisien. Rudy Gobert juga memang menjadi pemain paling efisien di NBA karena field goalnya sangat tinggi. Namun poin yang ia catatkan terbilang sedikit, tak seperti center-center hebat lain layaknya Karl Towns, Jokic, dan Embiid. Poin Gobert kebanyakan hanya dari pick and roll dan putback, bukan dari play seperti isolation atau tembakan biasanya. Namun ketika pelatih Jazz berganti menjadi Will Hardy, semuanya berubah. Rataan assist tim Jazz menaik menjadi 27,8 assist per game, tertinggi ke-6 di liga. Jadi bola benar-benar bergerak dan pemain mengambil keputusan dengan jauh lebih cepat, tanpa ada isolation tak jelas lagi. Hal ini sangat masuk akal karena Will Hardy dulunya sempat bertahun-tahun menjadi asisten pelatih San Antonio Spurs, yang artinya ia berguru kepada pelatih Greg Popovich, salah satu pelatih terhebat sepanjang masa yang terkenal akan strategi kerjasama tim dan pergerakan bola yang cepat, tanpa banyak isolation kecuali kalau dalam keadaan darurat. Ketika video ini dibuat, cadangan Jazz juga mencatatkan rataan poin tertinggi di liga dengan 45,3 points per game. Itu terbukti dari adanya 6 pemain Jazz yang mencatatkan lebih dari 10 points per game. Jadi tim ini benar-benar mirip seperti Spurs era Duncan, Parker, dan Ginobili, di mana semua pemain termasuk cadangan ikut berkontribusi, tanpa ada satu superstar utama selevel Luka Doncic atau Giannis. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.